Top, kisahnya luar biasa gitu, banyak sekali. Tapi di antaranya Umar bin Khattab pernah dapat membeli, bukan dapat, beliau membeli banyak sekali kendi-kendi isinya minyak zaitun, penuh. Lalu tujuannya dia mau bagi-bagiin ke masyarakat Madinah. Dari uang Baitul Mal. Diambil semua sama dia. Lalu dia turun tangan sendiri, radhiyallahu anhu. Dia kendi-kendi kecil, tuangin yang besar. Umar sendiri yang tuangin, dibantu sama ada beberapa orang. Tuang. Umar sendiri yang bagiin, ini amanah dari Allah nih. Dia nggak mau kasih orang lain. Rupanya kendi-kendi yang sudah habis, kan minyak kan melekat ya. Jadi tidak bisa semuanya habis, masih ada pasti. Rupanya yang tinggal sedikit di dalam itu, di sebelah kirinya Umar ada anaknya masih kecil, anaknya Umar. Belum balik anak ini, masih kecil. Rupanya dia di sebelah Umar gak perhatikan kendi-kendi yang sudah dianggap kosong tadi itu, karena masih ada tersisa, oleh anak Umar dicuil-cuilin, diambil minyaknya, ditaruh di rambutnya. Karena minyak zaitun juga bagus buat kulit, buat rambut ya. Saking banyaknya, karena sudah banyak kendi, kan satu kota Madinah dibagiin. Rambutnya anaknya Umar ini basah dengan minyak. Karena semuanya basah, dan karena basah, maka jadi rapi kelihatan. Anak itu tarik ke belakang jadi rapi rambutnya gitu kan. Setelah selesai, Umar balik mau ajak dia pulang. Dia bilang, apa yang membuatmu jadi indah begini? Kata Umar kepada anaknya, begitu riwayatnya. Apa yang membuatmu jadi Hasan? Hasan itu indah. Kenapa kau jadi begini? Dia bilang, ayah tadi saya ambil sisa-sisa minyak zaitun itu. Yang ada tadi di kendi. Kan sudah tidak dipakai, mau dibuang, kata anaknya. Kata dia, wahai anakku, seluruh anak muslim sebenarnya berharap bisa lakukan seperti yang kau lakukan. Tapi karena kau anak Amir Mukminin, anak raja, maka anak-anak muslim yang lain cuma bisa tonton apa yang kau buat. Mereka juga berharap meletakkan minyak zaitun di rambutnya. Saya bagi-bagiin ini tujuannya untuk itu, supaya semua rumah muslim pakai buat rambutnya, buat kulitnya. Kenapa kau ambil sisanya? Tanpa izin, ini bukan hak kita. Panggil tukang cukur, suruh cukur rambutnya. Ya, nggak boleh ada syubhat. Di rambut anaknya digundul sama dia. Luar biasa. Dalam kisah lain dikatakan, pernah ada Umar bin Khattab jalan di pasar, ditemukan di penjual-penjual unta. Ya. Semua unta di Madinah standar ukurannya, ukuran berat badannya umum lah gitu. Ada satu unta gemuk besar. Umar penasaran lihat. Umar tanya orang-orang situ, ini untanya siapa? Kata mereka, ini unta anak anda wahai Amirul Mukminin, punyanya Abdullah ini. Karena ada anaknya Umar namanya Abdullah bin Umar, perawi hadis yang masyhur. Ya. Ini untanya Abdullah. Kata Umar, Abdullah anaknya Umar? Mereka bilang iya. Panggil Abdullah. Hai Abdullah, apa yang menyebabkan untamu lebih gemuk dari unta yang lain? Ditanya anaknya. Kenapa unta semua masyarakat Madinah begini, untamu sendiri besar? Ada sebabnya nih. Gitu kan. Maka kata Abdullah, saya tidak tahu, saya titipin saja. Maka Umar cari informasi, tanya, kenapa ini? Siapa yang urus untanya Abdullah? Ini Umar, di zaman dulu, zaman Nabi SAW sampai zaman Khulafaur Rasyidin, kalau ada unta pribadi, ada unta sedekah. Ada kuda pribadi, kuda sedekah. Ada juga kuda zakat, unta zakat kan gitu. Kambing peliharaan, kambing zakat, sedekah beda. Nah biasanya Nabi SAW buat peternakan sendiri untuk yang zakat-zakat sama sedekah ini. Nanti Nabi SAW ternakin kembali, karena kita kalau punya kambing atau kita punya unta, punya sapi, maka zakatnya hewan itu juga, tidak boleh duit. Gitu kan? Ada takarannya, ada ukurannya. Kalau 40 ekor kambing dikeluarkan 1 ekor kambing, kalau unta 30 ekor dikeluarkan 1 ekor, sapi juga begitu. Maaf, kalau unta 5 ekor dikeluarkan 1 ekor unta, kalau sapi 30 ekor, kalau tidak salah 1 ekor sapi. Begitulah. Maka ini banyak sekali zakat-zakat sedekahnya orang oleh Nabi SAW sampai diteruskan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, semuanya ditaruh di satu kandang gitu loh. Rupanya masyarakat biasa ini kan karena zakat, jadi memang perawatannya pakai uang negara, sehingga unta-untanya lebih sehat daripada orang pribadi. Pribadi nggak bisa membiayai seperti pemerintah biaya, seperti itulah kurang lebih. Khusus untanya Abdullah bin Umar ini, itu kalau lagi lewat orang tahu ini untanya Abdullah bin Umar. Mirip kalau kita anak pejabat mobilnya lewat, orang tahu ini mobilnya si fulan gitu kan. Rupanya untanya Abdullah bin Umar ini suka masuk nyelonong ke
peternakannya zakat ini, hewan zakat. Jadi makannya lebih banyak. Begitu luar biasa. Dan itu ketahuan oleh Umar. Langsung kata Umar apa? Oh, gara-gara kamu anaknya Amir Mukminin, sehingga untamu nyelonong masuk ke sana nggak ditegur, ya. Ambil unta itu, jual. Disuruh jual, uangnya masukkan Baitul Mal. Nggak ada lagi punya hai Abdullah. Dia gemuk bukan karena kamu ini, karena makanan orang. Nggak boleh. Luar biasa mereka jaga. Terbentuk pribadi ini dengan keyakinan itu loh. Padahal Umar zaman dulu nggak kayak kita loh sekarang, teman-teman. Sekarang kita teknologi, ini handphone ini apa yang tidak ada di sini. Kita bahkan di atas ranjang bisa transfer duit, bisa bangun masjid di malam hari mau tidur. Apa saja kita mau buat sekarang, seluruh dunia mau bantu Palestina, SMS banking, internet banking bisa. Zaman dulu orang bagaimana? Berapa tahun lalu lah sebelum ada internet banking, 10 tahun lalu barangkali ya, kita masih harus ke ATM. Sebelumnya malah kita harus antri di bank dan lebih mundur lagi. Sekarang sudah lebih mudah orang dapat amal saleh. Kan gitu. Dan ini luar biasa. Kita sekarang ini mengalahkan kehidupannya raja-raja dulu loh. Masih ingat saya kasih contoh kemarin kan? Hah? Sudah saya kasih contoh belum? Yang Qarun. Qarun itu dia selalu simpan harta dengan peti-peti besar. Qarun tidak pernah berpikir kalau sekarang kita punya ATM. Qarun itu harus simpan di gudang, satu petinya diangkat puluhan laki-laki yang kuat-kuat. Itu karena tidak ada bank, nggak ada. Kita sekarang miliaran satu ATM. Dia tidak pernah tahu kalau kita sekarang lebih hebat dari dia hidupnya. Bahkan seluruh manusia di zaman sekarang. Kaisar Romawi dulu itu ada orangnya ahli khusus untuk merakit bulu. Khusus. Bulu-bulu hewan dicari, dirakit dengan rapi sampai jadi besar, bulu besar untuk kipasin dia supaya rasa dingin. Kaisar Romawi tidak tahu sekarang kita punya AC. Pencet selesai, dingin. Kita lebih hebat dari Kaisar ya. Kisra dulu, Persia, itu kalau mau minum dia pakai kendi itu dari tembikar asli. Itu Kisra keluarkan instruksi khusus bahan ini nggak boleh ada yang pakai, dia sendiri. Itu kalau ditaruh berapa menit jadi dingin airnya. Orang-orang di sekitarnya cemburu lihat Kisra minum dingin. Kita sekarang 300.000 dapat dispenser. Semua orang bisa dapat. Berapa tahun lalu orang pergi haji masih pakai kapal laut. Saya dengar dari orang-orang tua dulu di Makassar ya. Saya lihat nenek-nenek dulu saya sempat waktu saya masih kecil. Kalau mereka cerita pergi haji dulu sebelum kemerdekaan gitu ya. Itu 2 bulan naik kapal. Bahkan kadang-kadang sudah salaman sama orang tuanya, keluarganya mungkin mati nih, dihantam ombak mati. Kita sekarang duduk di dalam pesawat AC 9 jam sudah sampai Jeddah. Orang sekarang bisa pergi umrah balik lagi. Gampangnya gitu ya. Mudahnya. Jadi kemudahan ini jangan disia-siakan ini. Ini luar biasa ini. Umar bin Khattab juga pernah menerima teman-teman sekalian ukuran takaran besar, misk namanya, minyak wangi, tapi serbuk dari Mesir, tapi dalam bentuk bongkahan batu. Ya. Entah bagaimana mereka buat itu. Tapi yang jelas seperti itu riwayatnya. Dan saking besarnya dikirim oleh Amr bin As dari Mesir. Kemudian Umar disuruh kasih Umar. Umar ini nggak pernah pakai buat dia pribadi. Dia bilang sama istrinya, ini wangi sekali, besar begini. Kita harus bagikan umat Islam. Saya berharap ada wanita muslimah yang mau bersedekah dengan tenaganya. Ini kerjanya perempuan nih. Hancur-hancurin, tumbuk-tumbuk gitu ya. Maka nanti ditaruh di wadah kecil bagiin masyarakat. Kata istrinya, oh ya Amir Mu'minin, tidak usah cari orang lain, saya siap. Nggak ada bayaran, nggak ada apa, saya mau cari pahala. Baiklah. Umar pergi aktivitas urusan pemerintahan, malam baru pulang ke rumah. Seperti biasa laki-laki mungkin aktif, maka pulang. Malam, istri saya bilang, alhamdulillah sudah selesai tugas saya tadi. Oh Masya Allah kata Umar, bagus sekali, mudah-mudahan jadi pahala. Begitu Umar mendekat, Umar cium bau wangi itu. Di istrinya. Dia tanya, Umar tanya, dari mana wangi-wangianmu ini? Tadi waktu saya lagi pecah-pecahin itu, kan banyak di tangan saya serbuknya. Daripada saya cuci, dibuang percuma, saya gosok di jilbab, di baju saya. Gosok di cadar saya. Kata Umar, subhanallah, istriku itu tidak halal buat kita. Sini saya bantu kamu. Kita sama-sama cuci, dicuci sama Umar. Bajunya, istrinya, cadarnya semua dicuci sama Umar. Umar bantu cuci.
Takut itu jangan sampai tidak halal buat dia, bayangin. Tuh digosok sama Umar. Sudah selesai badannya istrinya juga digosokin. Masih bau. Kata Umar, masih wangi nih. Ayo kita cari tanah, ambil tanah. Digosok pakai tanah. Untuk hilangin itu gara-gara takut syubhat. Coba bagaimana Umar itu ciri orang yang beriman sama Allah apa adanya. Udah, Allah ada, ya sudah. Allah halalkan, ya sudah nikmati. Allah larang, ya sudah tinggalkan. Bahkan Umar tegas. Ini Allah perintahin, patuhi, tidak mau dihukum sama Umar. Ada satu teman-teman sekalian, orang ini suka sebarin syubhat. Syubhatnya luar biasa. Jadi dia bukan mau belajar agama dari ulama, enggak. Ada sahabat hidup di zaman khilafahnya Umar nih. Dari Irak dia datang. Dia datang ke Madinah khusus nyebarin syubhat. Jadi hal-hal yang membingungkan umat. Dia bukan tanya Umar, ada Umar, dia bukan tanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Ali, Uthman, masih banyak sahabat, enggak, dia enggak datang. Dia cari majelisnya masyarakat Madinah yang orang-orang awam. Pinggir jalan orang lagi ngumpul. Hai kaum, saya punya, Assalamualaikum, saya punya pertanyaan, ada yang bisa jawab? Dari mana kau? Saya dari Irak, jauh-jauh datang mau bertanya. Dia bukan tanya kepada ulama, tanya sama orang-orang ini. Apa yang kau mau tanya? Ini orang dari Irak mungkin butuh jawaban apa? Allah, apakah Allah nanti akan menghisap kita hari kiamat? Allah ajak ngomong kita enggak? Kalau Allah ajak ngomong, lalu bagaimana nantinya? Orang-orang awam enggak ngerti, mau jawab apa? Allah ngomong atau enggak nih? Benar nih, dia pindah lagi majelis sana. Ngomong lagi begitu. Sampai satu Madinah jadi kacau nih. Gara-gara syubhatnya dia. Dia sebarin syubhat. Akhirnya dilaporkan kepada Umar bin Khattab. Ya Amir Mu'minin, ada orang datang dari Irak ini, ngacoin kita semua. Sana lempar syubhat, sini lempar syubhat. Kita panggil sama Umar. Lalu Umar tanya, ada apa denganmu? Kau dari mana? Dari Irak. Kenapa? Dia bilang, saya punya pertanyaan. Apa? Apakah Allah akan menghisap kami dengan bertanya pada hari kiamat? Kata Umar, iya. Allah akan berbicara dengan kemahamuliaannya dan kesempurnaannya. Allah akan bertanya dan menjawab. Allah akan bertanya dan mendengar jawaban hambanya. Dengan bahasa apa saja. Maka kata Umar, sudah jelas buat kamu? Sudah jelas, dia bilang. Maka kata Umar bin Khattab, panggil tukang cambuk. Panggil. Buka bajunya orang ini. Cambuk belakangnya. Ini cambukan karena kamu bukan datang kepada saya. Bukan datang kepada Uthman. Bukan datang kepada Ali. Bukan datang kepada Abu Hurairah. Bukan datang kepada Abdullah bin Abbas. Banyak ulama. Ngapain kau datang ke majelis ini sebarin macam-macam? Kenapa bukan bertanya pada ulama? Cambukan ini untuk itu. Cambuk. Sudah selesai, Umar bilang buka imamahnya. Buka. Hantam kepalanya. Cambuk kepalanya. Sudah dicambuk kepalanya, kata Umar, masih ada syubhatmu? Dia bilang tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi syubhatnya. Udah. Sampai orang itu disuruh pulang ke Irak. Pulang ke Irak. Sampai Umar bin Khattab mati. Uthman bin Affan juga sudah mati. Terakhir Ali bin Abi Thalib. Keluarnya kaum Khawarij di Irak. Rupanya orang yang dicambuk sama Umar ini tinggal di situ. Orang-orang Irak yang Khawarij banyak syubhat. Protes-protes sahabat. Sampai kan Khawarij yang membunuh Uthman, yang membunuh Ali. Sahabat-sahabat dibunuh yang mulia. Yang jelas-jelas dimuliakan dalam sejarah Islam. Khulafaur Rasyidin. Dijamin masuk surga gitu. Mereka bunuh syubhat. Karena mereka anggap dirinya lebih alim. Nah, Ibnu Maljam itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia waktu bunuh Ali, dia bilang, ini pendekatan diri saya kepada Allah. Bayangin. Membunuh Ali bin Abi Thalib, dia bilang pendekatan diri, syubhat. Enggak belajar dari para ulama, jadi ngaco ini. Ya. Dia pada saat mau dikisos, dia bilang sama pengkisosnya, pelan-pelan kuliti saya mau rasakan penyiksaan di jalan Allah. Padahal dia dikisos karena membunuh seorang mukmin, sahabat Nabi, anak mantunya Nabi SAW. Ini ngawur ini. Seperti itulah banyak orang sekarang, bom sana sini, anggap dirinya benar. Syubhat semua di otaknya nih. Rupanya orang-orang yang mau membunuh Ali bin Abi Thalib, memerangi Ali bin Abi Thalib dari kaum Khawarij, sempat aja ini orang yang dicambuk sama Umar. Hai fulan, orang yang dulu cambuk kamu Umar sudah mati. Kami sekarang mendukung banyak idemu, kami juga punya banyak syubhat nih. Apa dia bilang? Dia buka bajunya, dia buka imamahnya, dia bilang, punggungku sama kepalaku sudah dididik oleh Amir Mu'minin Umar bin Khattab untuk tidak lagi ikuti syubhat. Umar pendidikannya luar biasa gitu. Mendidik orang kapok udah, nggak mau lagi buat gitu-gitu.
Tapi subhanallah, orang membentuk, yang kita mau datangkan adalah bagaimana orang beriman kepada Allah SWT yang terbentuk pribadinya dan termudahkan dalam aplikasi kehidupan sehari. Dan kita rasakan kisah tadi yang kita sampaikan tentang Umar, siapa di antara kita yang tidak tersentuh secara keimanan? Padahal kisah ini 1400 tahun yang lalu. Tapi luar biasa, ya Allah SWT bisa memberikan bekas keimanan karena memang keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.